Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kak ceritanya? Bikin emosi kan? Seandainya kita itu di posisi Yasmin, mungkin Jason itu udah kena gampar ya. Lagi-lagi bikin gegetan. Oke, kita lanjut. Yasmin tidak ingin membahas masalah tadi malam. Dia langsung memotong perkataannya. Tidak ada hubungannya denganmu. Jason belum bisa mengatakan apa-apa. Dia merasa perkataan Yasmin tidak ada hubungannya denganmu menghantam paru-parunya. Ekspresinya dalam sekejap menjadi dingin. Kalau begitu, ada hubungannya dengan siapa? Kevin. Yasmin tercengang. Apa hubungannya dengan Kevin? Melihat Yasmin tidak menjawab, nada suara Jason menjadi lebih sinis. Yasmin, hebat sekali kamu. Menggodaku sambil meminta cerai dan merayu Kevin. Tidak ada hal yang tertunda. Kenapa? Sebelumnya aku tidak menyadari sisi dirimu yang ini. Yasmin tampak bingung. Siapa yang menggodamu? Dan siapa yang merayu Kevin? Jason mendengus dingin. Memangnya orang yang tadi malam terus menyuruhku cepat sedikit adalah hantu? Yasmin terdiam dan menatap Jason dengan tidak percaya. Soal apa yang terjadi tadi malam? Bagaimana kalau kamu menanyakannya pada nenekmu? Kalau sarang burung itu tidak bermasalah, dia akan mengganti namanya. Mata dingin Jason penuh dengan ejekan. Jadi, selama 3 tahun ini, semua trik baru yang kamu pikirkan diajarkan nenekku. Yasmin merasakan perubahan yang mendadak dalam emosinya. Ada rasa marah yang muncul di dalam dirinya. Jelas-jelas dia mengenakan pakaian yang tebal tapi seperti berdiri telanjang di depan Jason. Perasaan ini tidak bisa digambarkan oleh kata-kata, seperti meletakkan harga diri di bawah kaki pria ini dan membiarkan pria ini menginjak-injaknya. Selama 3 tahun terakhir dia selalu merendahkan diri dan berusaha menyenangkan pria ini, bukan hanya demi memiliki anak tapi karena menyukainya dan bersedia melakukan apapun untuk membuatnya senang. Namun dia tidak pernah menyangka suatu hari hal ini akan digunakan untuk menyerangnya. Jason benar-benar menganggapnya mainan yang menyenangkan. Suara Yasmin sedikit bergetar. Jason, kalau sekarang kamu ada waktu, bagaimana kalau kita proses perceraian kita? Aku akan keluar tanpa apa-apa. Dia benar-benar tidak ingin memiliki hubungan dengan orang ini lagi sedetik pun. Mata Jason menjadi gelap. Begitu tergesa-gesa. Aku belum memberitahumu. Keluarga Setiadi tidak akan membiarkan orang dengan identitas sepertimu masuk ke dalam keluarga mereka. Dengan latar belakang kuat yang dimiliki keluarga Setiadi selama 3 generasi, dan Kevin merupakan satu-satunya penerus keluarga. Calon istrinya harus memiliki latar belakang yang sederajat dan bisa memberi keuntungan bagi keluarga mereka. Dia bukannya ingin merendahkan Yasmin, tapi dia tahu walaupun Yasmin benar-benar masuk ke keluarga Setiadi, kehidupannya pasti akan menderita. Yasmin memahami perkataannya dan gemetar karena marah. Dia mendorong pria di depannya menjauh. Perasaan terhina yang tak terkatakan menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat mata dan hidungnya sakit. Sebenarnya seburuk apa dirinya di mata Jason, sampai membuat Jason berpikir sebelum bercerai pun dia sudah tidak sabar merayu sahabatnya. Yang paling penting, Jason bahkan mengingatkan kalau orang lain tidak akan menginginkan dia yang merupakan istri rendahan.
Yasmin memasang wajah dingin menggetarkan gigi dan bicara kata per kata. Jangan khawatir, walaupun aku menjadi simpanan Kevin pun tidak ada hubungannya denganmu. Kalau bukan karena demamnya baru saja turun dan tubuhnya masih lemah, dia benar-benar ingin menendang bajingan ini. Dia benar-benar tidak tahu dulu kenapa dia bisa begitu buta dan menyukai bajingan ini. Pria ini yang selingkuh tapi malah menginjak-injaknya. Pupil mata Jason yang hitam pekat semakin dalam dan dingin, sehingga sulit untuk melihat emosinya. Dia menatap Yasmin sebentar dan berkata dengan dingin, benar-benar tidak tahu diri. Bisa-bisanya ingin menjadi simpanan Kevin. Benar-benar tidak bermoral. Saat ini asisten Caleb turun dari mobil dan berkata, Pak Jason, Pak Erwin mengalami kecelakaan mobil. Klien mengalami kerugian besar dan membuat masalah di perusahaan. Jason mengernyit. Dia melemparkan barang-barang di tangannya ke lantai lalu berbalik dan masuk ke mobil. Dia menutup pintu dengan keras, memperlihatkan suasana hati buruk pria itu saat ini. Yasmin berdiri di sana selama beberapa detik, lalu mengambil barang-barang yang ada di lantai dan masuk ke dalam taksi. Setengah jam kemudian, Yasmin sampai di studio dengan banyak barang. Dia pergi ke ruang kerja di lantai 2, lalu melemparkan barang-barang yang baru saja dia bawa ke samping dengan santai. Dia tidak menaruhnya dengan baik, jadi semua barang di kantong itu tumpah ke lantai. Ini adalah kotak berisi suplemen. Sebelumnya semua barang yang dikirim Nyonya Gunawan adalah tonik dan suplemen yang berhubungan dengan kandungan. Kali ini pun tidak terkecuali. Yasmin awalnya ingin langsung membuang suplemen itu ke tong sampah. Cucu kandung Nyonya Gunawan sendiri tidak mau, apa gunanya terus mengawasinya dan mendesaknya untuk hamil. Memangnya dia bisa melakukan pembuahan dan hamil sendirian? Tapi setelah dipikir-pikir dia akan bercerai, jadi barang-barang ini hanya akan menjadi hutang. Apalagi barang-barang yang bisa diberikan dengan santai oleh keluarga Gunawan, mungkin saja baru bisa dia dapatkan dengan bekerja keras selama beberapa tahun, atau bahkan seumur hidup. Dia menarik nafas dalam-dalam, menaruh barang-barang itu ke samping dan akan mencari kesempatan untuk mengembalikannya. Saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil apa yang dibawakan asisten saat kedua kali, tangannya terdiam di udara. Sepertinya ini bukan suplemen. Yasmin mengerutkan kening dan membuka bungkusan itu dengan bingung. Apa yang dilihatnya adalah satu set perhiasan giok. Bulan lalu dia menyukai satu set perhiasan ini. Dia mencobanya lalu mengirimkan fotonya pada Jason. Dia hanya ingin mencari topik pembicaraan dengannya atau mendengar Jason memuji bagus. Dia tidak menyangka Jason langsung membelinya. Selama 3 tahun ini, walaupun hanya datang sebulan sekali, tapi Jason tidak pernah datang dengan tangan kosong. Barang yang paling banyak dihadiahkan untuknya adalah perhiasan berbagai jenis kalung. Dia bahkan harus menyiapkan ruang khusus untuk menyimpan semua perhiasan tersebut. Saat kesepian di tengah malam, dia akan pergi ke ruangan itu untuk melihat-lihat seolah-olah Jason ada di sisinya. Dia selalu merasa ini adalah cara unik Jason dalam mengungkapkan perasaan terhadapnya. Mungkin Jason berpikir kalau dia benar-benar tergila-gila dengan hal seperti ini, jadi merasa perhiasan apapun dapat membujuknya. Sekarang Yasmin hanya merasa usaha Jason sangat murahan.
Teringat perkataan Jason padanya hari ini membuat Yasmin membereskan emosinya. Dia pun mengembalikan kalung itu ke dalam kotaknya. Yasmin Lukmantara. Sebelum dia selesai mengemasi barang, terdengar suara Luna yang berlari dengan keras di luar pintu ruang desain. Yasmin dengan cepat membuka pintu, takut Luna akan merusak pintu. Begitu keras, apa kamu ingin mengganti pintuku dengan pintu emas? Yasmin mempersilahkannya masuk. Aku menyuruhmu dirawat di rumah sakit, tapi kamu malah bersikeras menyiksa diri. Luna sangat ingin mengangkat tangan dan menamparnya, tapi sebelum menyentuh Yasmin, dia sudah menarik kembali tangannya dan matanya yang tajam melihat kotak di lantai. Gila, apa Nyonya Gunawan masih mendesakmu untuk hamil? Sudah terbiasa. Yasmin mengendus lalu mengambil selembar tisu, tidak tahu karena masih belum sembuh total atau bukan, tapi dia masih merasa tubuhnya dingin. Aku rasa kamu tidak perlu seperti ini. Kalau dia benar-benar tulus padamu, dia tidak akan selalu memberikan hadiah yang berhubungan dengan melahirkan. Kamu ini terlalu baik, bahkan tidak menyadari orang lain memanfaatkanmu. Luna memaki tanpa sungkan. Yasmin hanya tertawa dan berkata, suruh siapa aku berhutang pada keluarga mereka. Sudah, jangan memikirkan hal tidak berguna ini lagi. Hanya tinggal beberapa hari sebelum pesta. Kita harus memanfaatkan waktu untuk bekerja. Bagaimanapun, tidak ada yang lebih baik daripada menghasilkan uang dengan serius. Yasmin membungkus dirinya dengan mantel bersorak dan duduk di meja. Melihat Yasmin begitu gila kerja, Luna menghela nafas. Benar juga, belakangan ini ada terlalu banyak pekerjaan. Gaun masih belum dikirimkan ke setiap klien. Setelah dikirimkan, masih perlu melakukan modifikasi. Benar-benar tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Benar saja tebakan Luna. Sebelum pesta seluruh LM terus-menerus sibuk. Jason tidak mencari Yasmin lagi dan dia sendiri pun sangat sibuk sampai tidak memiliki waktu memikirkan hal ini. Mereka baru benar-benar merasa lega setelah mereka berdua selesai berdandan dan berdiri di depan pintu rumah mewah di mana pesta mode Prospera diadakan. Uang 40 miliar ini benar-benar sulit didapatkan. Dia agak menyesal, bersikeras mengatakan bercerai tanpa mendapatkan apa-apa. Mendapatkan uang lebih banyak dari bajingan itu lebih baik daripada bersikeras menjaga prinsipnya. Kenapa bengong? Mataku sakit karena cahaya lampu. Luna yang ada di samping menggadengnya dan mendesaknya berjalan maju dengan penuh semangat, kemudian menyerahkan 2 kartu undangan. Prospera mengirimkan undangan lagi. Masing-masing tertulis nama kita. Sekarang kita tidak perlu takut pada siapapun. Yasmin berkata, kalau begitu simpan dengan baik. Kita akan menjadi orang yang pernah menghadiri pesta pribadi. Luna menggoda. Dia cukup tahu bagaimana berperilaku. Jauh lebih dapat diandalkan daripada bajingan Jason yang malah membantu orang luar. Prospera adalah perusahaan entertainment papan atas di dalam dunia hiburan. Walaupun mengatakan ini adalah pesta pribadi, tapi malam ini seluruh tempat hampir setara dengan pesta selebriti. Hampir semua orang penting berbagai industri datang ke sini. Begitu Yasmin maju 2 langkah, dia mendengar keributan di belakang.
Dia pun menoleh dan melihat Joanna yang mengenakan gaun hitam panjang dengan belahan tinggi turun dari mobil sambil menggandeng Jason yang mengenakan setelan haute couture hitam legam. Malam ini pakaian Joanna sangat mewah, berbeda dari penampilannya yang biasa manis. Satu sisi rambut hitamnya disekatkan di belakang telinga. Dia mengenakan kalung rubi besar yang sangat menarik perhatian di dadanya. Melihat para reporter bergegas menuju pintu dengan gila-gilaan, Yasmin merasa ironis. Selama 3 tahun pernikahan, Jason tidak pernah membawanya ke acara publik seperti ini. Dia pernah berpikir Jason tidak menyukai acara seperti ini. Sekarang setelah dipikir-pikir, Jason hanya tidak menyukainya. Luna tidak bisa menahan diri untuk memaki. Pasangan jalang, dia benar-benar berani datang. Ayo pergi. Yasmin hanya melirik mereka lalu mengalihkan pandangan. Kemudian dia mengangkat gaunnya dan berjalan menuju tempat tersebut dengan kepala terangkat. Dia berjalan sangat cepat sampai tidak melihat pandangan diam-diam pria di belakangnya. Joanna menyadari ada yang tidak beres dengan Jason dan mengikuti garis pandangnya dan melihat dua sosok langsing dan cantik, terutama wanita yang mengenakan gaun punggung terbuka berbahan peludru. Pinggangnya sangat kecil sampai bisa dipeluk dengan satu tangan. Punggungnya yang terbuka menunjukkan tato kupu-kupu ungu yang sedikit bergelombang saat berjalan, seolah hendak mengepakkan sayap dan terbang tinggi kapanpun juga. Dia yang wanita saja bisa melirik wanita seperti itu 2 kali, apalagi Jason. Kilatan cemburu muncul di matanya. Dia mengulurkan tangan untuk memegang lengan Jason. Kak Jason, apa yang kamu lihat? Bukan apa-apa. Jason mengancingkan jasnya, mengatur ekspresinya dan berkata dengan hangat, "Ayo masuk." Melihat Jason tidak mengatakan apa-apa, Joanna pun tidak bersikap tahu diri dan tidak bertanya lagi. Dia masuk sambil menggandeng tangan Jason. Di malam hari cuaca agak dingin. Semenjak demam terakhir kali, Yasmin masih terus merasa tidak enak badan. Luna datang dengan misi mempromosikan studio mereka. Jadi dia mencari sebuah sudut untuk Yasmin menunggu sendirian, sedangkan dia pergi ke berbagai tempat untuk bersosialisasi. Namun begitu duduk, Yasmin mendengar suara yang familiar tidak jauh dari sana. Apa yang salah denganmu? Dia menoleh dan melihat Joanna berdiri di depan seorang gadis yang mengenakan gaun peludru cloison. Ada noda anggur yang menyilaukan di gaun yang dia kenakan, bahkan anggur masih menetes ke bawah. Maaf, Nona Joanna, aku tidak sengaja. Gadis itu meletakkan gelas anggurnya dengan anggun dan menyeka gaun Joanna dengan tisu. Joanna mundur selangkah dan berkata dengan jijik, "Berhenti, kotor sekali." Tangan gadis itu sedikit canggung di udara. "Maaf, aku punya gaun bersih di RV. Bagaimana kalau kamu menggantinya dulu?" "Siapa yang menginginkan pakaianmu?" Joanna sangat marah. Gadis yang dimarahi itu tidak tahu harus berbuat apa. Dan kejadian ini sudah menarik perhatian banyak orang. Gadis itu menarik nafas, berdiri tegak dan bertanya dengan hati-hati, "Kalau begitu, apa yang kamu inginkan?" "Bayar." Joanna berkata dengan tidak sabar. "Jason sengaja pergi ke LM untuk memesankan gaun ini untukku. Kamu juga tahu, suami Sani meninggal. Dan belakangan ini dia tidak menerima pesanan. Dengan susah payah
dia bersedia membuatkan gaun ini untukku. Mata gadis itu membelalak. Berapa? 1.600.000.000.